Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olga Nurkizaki dari kelas 10D. Di sini saya ingin membahas masalah ekonomi bab 2. Masalah ekonomi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada berdasarkan intensitasnya, kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu dan tas. 2. Berdasarkan subjek yang membutuhkan. Kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya pelajar membutuhkan buku. Kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau yang disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya dan jaringan listrik. Kebutuhan tersier, kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Contohnya mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. Ketiga, berdasarkan waktu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dibawa ke rumah sakit. Kebutuhan masa datang, kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya makanan dan obat-obatan. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan manusia, contohnya pelatihan, keahlian kerja, dan ibadah. Berdasarkan cara memperoleh barang ekonomi, barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya, contohnya BBM dan alat elektronik. Barang non-ekonomi atau bebas, barang yang bisa dapat tanpa pengorbanan atau biaya, contohnya sinar matahari. Barang inferior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya, contohnya barang tiruan. Barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya, tidak signifikan, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, contohnya barang kebutuhan pokok. Barang normal, barang yang permintaan bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya, contohnya alat-alat komunikasi. Barang mewah, barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya, contohnya mobil mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaan. Barang pribadi, barang yang dimiliki dan digunakan untuk individu atau perorangan, contohnya pakaian. Barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, contohnya angkutan umum. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian. Barang yang dapat menggantikan barang lain, contohnya beras dan jagung. Barang komplementer, barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain, contohnya kaos kaki dan sepatu. Barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan, contohnya kapas. Barang setengah jadi, barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap dipakai, contohnya benang. Barang jadi, barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan, contohnya baju. Barang berdasarkan bentuk dan sifat. Barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya mesin pabrik. Bahan bergerak, barang yang bersifat tidak tetap, masa pakaiannya pendek, contohnya bahan bakar. C. Kelangkaan, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya teman bermain untuk anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan. 1. Keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. D. Masalah ekonomi mikro. 1. Apa dan berapa yang diproduksi. 2. Bagaimana memproduksi. 3. Untuk siapa barang diproduksi. E. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. 3. Masalah pengangguran. 4. Masalah inflasi. 5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.